Selamat pagi umat yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, senang sekali karena pada hari ini kita bisa kembali bertemu. Doa saya kita semua berada dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang penuh dengan selamat. Nah, umat yang terkasih di dalam Tuhan, ketika seseorang memuji, ketika seseorang menyampaikan pujian, tidak jarang pujian itu hanya sekadar menjadi kata-kata manis belaka. Ada banyak orang ketika memuji tidak sungguh-sungguh lahir dari dalam hati pujian tersebut. Oleh karena itu menjadi menarik, karena ketika seseorang memuji dengan sungguh-sungguh, sebenarnya itu bukan sekadar kata-kata manis belaka, tapi berisi sebuah kesadaran tentang sosok yang dipuji, tentang apa yang dipuji, tentang apa yang disyukuri. Sehingga harusnya pujian itu tidak sekadar menjadi kata-kata manis yang kadang-kadang kosong artinya. Ketika kita semua memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, harusnya kita juga menjadi orang-orang yang tahu dengan betul-betul kenapa sih saya memuji Tuhan. Apa yang saya syukuri, apa yang saya alami, apa karya Tuhan di dalam kehidupan saya, sehingga saya memuji. Sehingga pujian itu menjadi ungkapan syukur yang datangnya dari hati. Karena kesadaran kita membawa kita pada sebuah keyakinan bahwa Tuhan kita itu luar biasa. Sekarang saudara, kalau saya meminta saudara coba dalam satu kata, ketika saudara-saudara mau memuji Tuhan, apa yang mau saudara katakan? Allah kita adalah Allah yang Oleh karena itu sekarang saya mau mengajak kita untuk mengawali perenungan kita pada hari saudara dengan bersaat teduh. Mari kita berdoa, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa secara pribadi dan menyatakan mengapa saya menyebut Tuhan sebagai Allah yang titik-titik tadi, apa yang saya syukuri sehingga saya bisa memuji Tuhan seperti itu. Kita akan masuk dalam doa pribadi saudara. Mari kita berdoa. Umat yang terkasih di dalam Tuhan, Ia memanggil kita untuk datang kepadanya. Ia memanggil kita dalam segala keterbatasan untuk kembali diisi, untuk kembali dikuatkan, untuk kembali diteguhkan di dalam iman kepadanya. Kita akan mengawali doa pagi kita dengan sama-sama menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 144B, bait yang pertama sampai yang ketiga diiringi oleh Om Kurniadi dengan judul Suara Yesus Kudengar. Yesus ku dengar, hai Mari yang penat, serahkanlah kepadaku bebanmu yang berat.
kita bersama bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan menolong kami, sehingga firman Tuhan boleh menyadarkan kami tentang bagaimana Tuhan berperkara dan mengizinkan setiap pengalaman yang kami jalani sebagai berkat yang membahagiakan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita buka satu bagian Alkitab yang terambil dari Lukas pasal 10. Kita akan baca bersama-sama ayat 21 sampai ayat 24. Lukas pasal 10, saudara, ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Saya akan bacakan bagi kita semua. Ucapan syukur dan bahagia. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Iya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan. Nah saudara-saudara, ada ungkapan yang mengatakan bahagia itu sederhana. Sesederhana bisa kumpul, bisa makan, itu cukup. Gitu ya. Tetapi kenyataannya yang terjadi adalah bahagia itu tidak sesederhana itu. Bahagia itu tidak sesimpel itu. Karena orang seringkali membayangkan sebuah keadaan yang ideal, sehingga bahagia tidak menjadi sesuatu yang sederhana. Orang yang susah, saudara, akan mengatakan, wah enak ya kalau menjadi orang kaya bisa beli ini dan itu. Sedangkan ada orang yang kaya yang mungkin mengatakan, aduh enak ya kalau kita punya duit pas-pasan, asal di rumah ada makanan yang cukup, ada cinta kasih, ada kekeluargaan yang erat dan seterusnya. Bahagia terkadang tidak menjadi sesuatu yang sederhana, bahkan menjadi sesuatu yang rumit, karena seseorang itu membayangkan keadaan yang ideal. Dalam sebuah video, saudara, pernah ada yang mengatakan rasanya kalau bisa makan nasi sama telur dalam masa COVID-19 ini aja, bisa makan nasi sama telur aja, itu udah cukup gitu ya, jadi nggak perlu khawatir. Tapi kenyataannya, saudara, saya makan 3 kali ya sehari, nasi pagi, siang, sore, pakai telur lagi selama waktu tertentu, saudara. Sulit juga untuk bisa merasakan bahagia, bukan karena saya tidak tahu bersyukur, tetapi karena saya pernah merasakan keadaan yang lebih enak, yang lebih ideal, yang saya bayangkan lebih menyenangkan dibandingkan keadaan saat itu. Keadaan yang terjadi saat itu, saat ini, saudara, belum tentu menjadi keadaan yang bisa dengan mudah kita syukuri, karena orang membayangkan sesuatu yang mungkin tidak terjadi saat itu, membayangkan sesuatu yang lain dari apa yang dialami saat itu. Hari ini ungkapan bahagia, ungkapan syukur yang Yesus beritakan dalam Lukas, saudara, ini menarik karena justru di dalam ungkapan syukur, ungkapan berbahagia, Yesus mau mengajarkan sebuah prinsip yang sederhana ketika seseorang berbahagia. Ya, dalam ayatnya, saudara, dikatakan berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat, karena banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat tetapi tidak melihatnya, ingin mendengar apa yang kamu dengar tetapi tidak mendengarnya. Yesus mengatakan para murid adalah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang diberkati, orang-orang yang pantas untuk menyatakan syukur kepada Tuhan. Karena apa, saudara? Apa yang ia alami saat ini, saat itu juga
Yesus tidak mengatakan, oh kamu berbahagialah ya, karena ya nanti kamu akan ada dalam kerajaan, kamu akan mendapatkan kedudukan dan seterusnya. Bukan, saudara. Yesus mengajarkan bahagia yang adalah saat ini, dengan apa yang ia rasakan. Kenapa? Karena ketika mereka mengalami sebuah pengalaman iman tertentu, maka sadarlah pengalaman itu adalah pengalaman yang Tuhan berikan khusus untuk kita alami saat ini, dan mungkin orang lain tidak alami. Jadi daripada kita kemudian membayangkan sesuatu yang tidak kita alami, sesuatu yang tidak ada, lebih baik apa yang sudah dipercayakan secara khusus. Pengalaman iman yang diberikan kepada kita dalam kekhususan, itulah yang kita syukuri. Karena disitulah Tuhan juga turut bekerja. Tuhan turut campur tangan. Dalam konteks ini, saudara, para murid menjadi orang yang berbahagia karena di pasal yang sebelumnya dikatakan bahwa mereka diutus, ya, 70 murid ini diutus, saudara, untuk bisa melakukan banyak karya besar. Tetapi Yesus mengatakan jangan bersukacita karena roh-roh itu takluk, jangan bersukacita karena bisa melakukan mujizat, tetapi bersukacita dan bergembiralah karena namamu terdaftar di sorga. Karena apa yang kamu kerjakan adalah bagian dari penghayatan imanmu. Karena apa yang kamu kerjakan adalah tugas dari Tuhan yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Saudara yang terkasih, berbahagialah kita kalau saat ini kita mengalami banyak pengalaman tertentu. Gak usah bandingkan sama orang lain. Karena setiap orang punya pengalamannya sendiri-sendiri. Berbahagialah kita. Karena artinya pengalaman yang diberikan kepada kita itu sifatnya khusus. Yang mungkin tidak dialami oleh yang lain. Ketika Yesus mengatakan para murid berbahagia karena melihat dan mendengar apa yang tidak didapatkan oleh raja dan nabi yang lalu. Apakah raja dan nabi yang lalu, saudara, adalah orang-orang yang tidak berbahagia? Tidak juga. Mereka dipercayakan pengalaman iman yang lain pada porsinya sendiri-sendiri. Dan kalau para murid saat ini diperhadapkan pada pengalaman iman bersama dengan Tuhan, maka mereka diajak untuk bersukacita karena mereka bisa melihat banyak pekerjaan besar. Ketika kita sebagai anak-anak Tuhan saat ini hidup sebagai pengikut Tuhan, maka berbahagialah kita karena Tuhan mempercayakan sesuatu untuk kita jalani. Tuhan mempercayakan pengalaman itu sesuai dengan porsi kita masing-masing. Dan di situ kita harus bersyukur. Kenapa? Karena kita tahu betul pengalaman ini adalah pengalaman yang Tuhan berikan untuk sebuah tujuan bagi kebaikan diri kita. Jangan pernah bersyukur, saudara, untuk ketika kita bersyukur tapi membandingkan dengan orang yang gak punya. Misalnya, saya bersyukur karena saya bisa makan telur. Saya bayangkan orang-orang yang tidak bisa makan. Tuh masih banyak yang gak bisa makan. Jadi saudara bersyukur karena apa? Bersyukur karena saudara bisa makan, padahal yang lain gak bisa makan? Sebenarnya apa yang mendasari kita bersyukur? Jangan pernah menjadikan kemalangan orang lain, saudara, sebagai dasar bagi kita untuk bersyukur. Lihatlah, jadikanlah pengalaman bersama dengan Tuhan itu sendiri sebagai alasan untuk kita bersyukur. Saya bersyukur masih bisa makan bukan karena saya tahu orang lain masih banyak yang gak bisa makan, tapi karena saya tahu makanan ini asalnya dari Tuhan dan bahwa saya dipelihara sendiri oleh Tuhan. Saya bersyukur kalau saya kerja, saudara, bukan karena banyak orang lain yang gak kerja, tapi karena Tuhan memberikan pekerjaan itu saat ini untuk saya jalani. Sehingga ketika seseorang datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh rendah, maka ia tahu bahwa semua yang ada dalam dirinya, semua pengalaman itu asalnya dari Tuhan. Semua materi, semua kebaikan, semua hal yang menempel dalam diri kita, semua asalnya dari Tuhan.
Oleh karena itu, mengapa orang kemudian menjadi sulit untuk bisa mensyukuri keadaan sekarang? Karena seringkali orang tidak datang dalam keadaan yang kosong. Orang datang dalam keadaan yang penuh. Misalnya apa, saudara? Contoh tadi, makan nasi pakai telur. Kenapa rasanya kok bukan gak tahu bersyukur? Ya bersyukur, tapi bahagianya gak full aja gitu. Lebih bahagia lagi kalau makan pakai daging misalnya. Karena kita datang kepada Tuhan, ke dalam ungkapan syukur itu dengan yang sudah penuh. Saya maunya yang begini, saya maunya yang begini, saya mau merasakan ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga dia tidak menyadari bahwa kalaupun dia makan nasi pakai telur itu adalah anugerah Tuhan. Berbeda dengan orang yang datang dalam keadaan yang kosong dan siap diisi oleh Tuhan. Dia tahu dirinya bukan siapa-siapa kalau bukan karena Tuhan. Dia tahu berkat itu adalah pemberian Tuhan. Dia tahu bahwa semua hal yang Tuhan berikan pasti ada di dalam rancangan damai sejahteranya. Ketika seseorang datang dalam keadaan yang kosong dan siap diisi, maka seseorang itu pasti akan bisa benar-benar mengucap syukur kepada Tuhan. Saya mengatakan ini, saudara, sebagai proses yang tidak mudah. Proses yang cukup panjang karena membutuhkan latihan. Oleh karena itu, mari dalam pengalaman hidup yang kita rasakan saat ini, kita belajar untuk mensyukuri. Jadi kalau saudara-saudara, tadi dari awal saya tanya, apa yang saudara puji tentang Tuhan? Maka mari kita coba mengingat apa yang Tuhan lakukan dan mensyukuri untuk itu. Karena kadang kebaikan Tuhan itu menjadi sesuatu yang terlalu biasa, menjadi sesuatu yang gak ada artinya, menjadi sesuatu yang kesannya tidak spektakuler, sehingga kita tidak bisa mensyukuri hal-hal yang kecil. Karena apa, saudara? Kita gak pernah punya waktu khusus untuk berdoa dan berterima kasih kepada Tuhan, untuk mengosongkan diri kepada Tuhan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk bisa melihat pengalaman kita saat ini sebagai pengalaman yang baik. Selamat menjadi orang yang bersyukur kepada Tuhan, yang mau bersungguh-sungguh memuji karena tahu kalau saya mengalami ini, artinya ini pemberian yang khusus yang Tuhan percayakan untuk saya. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami berdoa, biarlah setiap suka dan duka yang Tuhan percayakan kepada kami boleh menjadi pengalaman yang sungguh kami rasakan betul penyertaan dan pemeliharaan-Mu. Kami berdoa, biarlah Tuhan menolong kami, sehingga ketika kami mengalami banyak hal, maka kami boleh duduk diam untuk kembali mengevaluasi, melihat, untuk bisa belajar darinya. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang semakin dipertajam di dalam pembentukan yang Tuhan percayakan dalam setiap pengalaman. Kalau sebentar kami juga akan melanjutkan seluruh aktivitas kami pada hari ini. Biarlah setiap perencanaan, setiap pergumulan kami, apa yang menjadi kerinduan kami, boleh Tuhan berkati, boleh Tuhan sertai, sehingga segala sesuatunya boleh kami kerjakan di dalam ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Sertai bangsa dan negara kami di dalam upaya untuk melawan COVID-19, sertai kami juga di dalam keseharian yang harus kami jalani. Biarlah Tuhan menjaga keluar masuk kami dimanapun kami berada. Kami berterima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara, Tuhan Yesus berkati.